komunikasi politik kan saya kira biasa ya. Jadi memang ini juga menyangkut soal 4 hal. Yang pertama, hasil survei yang dirasakan oleh RK kan dia masuk ke best of 5 ya. Kadang 3 besar, kadang 4 besar, kadang 5 besar. Saya kira itu menjadi salah satu political confidence ya, rasa percaya diri dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau melihat dari gaya RK kan memang dia hari ini agak rumit karena kenapa? Karena dia bukan orang partai, dan kemudian mesin politiknya belum bekerja. Yang dia lakukan adalah lebih pada simpul figur dia sendiri. Berbeda dengan Anies dan Ganjar. Anies Ganjar kan tim politiknya sudah bekerja, bahkan Ganjar sudah ada tim pemenangan kan, relawan, kemudian juga Anies juga sudah. Jadi memang ini kembali ke figur dia sendiri, jadi menunjukkan itu yang saya kira menjadi dua hal. Yang ketiga, kalau ingin mau lihat proses politik ini kan memang ada opsi berpartai atau opsi tidak berpartai. Nah, saya kira pernyataan RK bahwa dia akan masuk dalam partai politik hari ini ya, dalam besar itu, saya kira itu menjadi salah satu sinyal bahwa pada akhirnya dia memutuskan untuk partai politik. Walaupun dalam berbagai sumber atau dalam pandangan saya akan baik kalau RK tidak berpartai, karena dengan cara gitu dia akan menutup ruang-ruang yang lain. Nah, yang keempat, ini sih saya kira dalam komunikasi politik biasa, hanya mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kemudian Jabar kan jadi sentra suara dengan 48 juta pemilih, itu menjadi hampir mungkin sekitar 20% ya, kurang lebih suara yang ada di Jawa Barat. Dengan misalnya katakanlah menggalang suara di Jawa Barat saja, saya kira semua siapapun partai politik maupun calon presiden bisa punya posisi bargaining untuk di level nasional. Enggak, opsinya dua. Kalau saya sih merasa dia harusnya sama dengan Anies ya. Dia harus kemudian berada dalam posisi yang tidak berpartai. Karena ini akan menutup ruang yang lain. Karena dalam banyak hal misalnya ada banyak partai yang nggak punya kader. Katakanlah saya sebut misalnya PKS, PAN, kemudian bahkan PKB sekalipun walaupun ada Caimin tapi masih menunggu juga dalam level itu. Nah, buat saya sebenarnya akan baik kalau RK kemudian bangun komunikasi dengan partai-partai itu ketimbang misalnya mau masuk partai. Katakanlah begini, dia masuk partai Demokrat atau partai Republik Golkar gitu. Golkar sudah ada Airlangga, sudah ada banyak yang lain. Demokrat sudah ada yang lain juga, sudah ada AHY dan sebagainya. Jadi buat saya ini baik untuk RK untuk mempertimbangkan betul itu tidak masuk partai. Kenapa? Karena dia pasarnya biar lebih luas. Kalau sekarang dia masuk partai, dia akan kemudian segmentasi lokalisir partai. Itu nggak semua misalnya dia akan diserang akan diuji kompetitif di internal kan dengan berbagai calon. Yang kedua ya dia akan kemudian partai lain berpikir dua kali karena yang dia saya kira masih ada waktu sih, mungkin tahun depan kita lihat 2022 awal mungkin dia sampai berapa lanjut untuk kedua dan kemudian kalau dia tetap di atau dia nanti sebagai calon presiden mungkin kan RK itu kan dia melakukan negosiasi langsung, dia tidak pakai layer kedua kan. Kalau misalnya di partai kan layer internal sama layer eksternal. Layer internal dia kemudian patuh pada kebijakan politik partai. Sekarang dia bisa melakukan itu apapun, itu poin pertama ya. Dia bisa dengan ketemu sama siapapun tanpa ada komplain. Kalau dia sudah menjadi kader partai, begitu dia ketemu sama Airlangga misalnya atau ketemu AHY, induk partai itu ngambek nanti. Kenaun sih, harus ketemu saya dulu kan begitu. Sekarang memungkinkan. Nah itu nggak bisa dilakukan oleh Ganjar sekarang. Mau gimana pun Ganjar nggak bisa kemudian terbuka misalnya bertemu dengan pimpinan partai politik. RK masih bisa, Anies masih bisa. Itu poin pertama keuntungannya. Kedua, ini kan menyangkut soal misalnya karakteristik negosiasi dalam hukum mendukung. Saya kira RK bisa secara terbuka untuk kemudian menegosiasi itu langsung dengan pimpinan partai. Dari situ saya kira RK akan punya standing point yang lebih independen ketimbang kalau nanti dia di partai politik. Nah yang ketiga, ini yang saya kira juga poin kalah seriusnya adalah RK kemudian bisa kemudian langsung mengungkapkan apa yang menjadi harapan dan target politik tanpa ada label-label tanda kutip ya asas ideologi partai. Kalau dia di Golkar tahu sendiri kan sudah harus bikinnya begini atau di partai lain. Saya kira ini dengan 4 partai tadi cukup untuk bisa mendorong RK maju menjadi calon presiden. Tapi ada kemungkinan juga ditinggalkan sama semua partai? Mungkin saja.
kalau dilihat dari RK misalnya posisi dari RK-nya tidak cukup begitu, maka saya bilang pengaruh survei itu menjadi sangat penting, bisa saling memperkuat.